Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan masih banyak nikmat lainnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita masih bisa diberikan syafaatnya di hari akhir. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang belajar dalam perspektif Al-Quran. Belajar termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala, karena di samping nikmat persepsi dan berpikir, manusia dibekali pula dengan kesiapan alamiah untuk belajar serta memperoleh ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Belajar juga memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dengan jaminan manusia dapat mencapai kesempurnaan insani yang luar biasa. Manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari dua sumber utama, yaitu sumber ilahiyah dan sumber insaniyah. Kedua jenis ilmu ini saling melengkapi, namun pada dasarnya kedua jenis ilmu ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia serta melengkapinya dengan berbagai alat instrumen yang dapat digunakan untuk persepsi perolehan ilmu. Nikmat paling besar yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia sekaligus yang membedakannya dari binatang adalah kemampuan mempelajari bahasa. Bahasa adalah instrumen pokok bagi manusia dalam berpikir, memperoleh ilmu pengetahuan, dan menghasilkan berbagai ilmu. Bahasa dalam kapasitasnya sebagai simbol-simbol konsepsi, kemungkinan manusia memperoleh semua konsepsi dalam pemikiran secara simbolik. Hal ini membantu manusia untuk merealisasikan kemajuan yang mencenggangkan dalam memperoleh pengetahuan serta menghasilkan berbagai ilmu keterampilan yang beragam. Ketika bahasa memiliki tingkat urgensi yang besar dalam kehidupan manusia serta membuat manusia mampu menggapai kemajuan yang berkesinambungan dalam belajar dan berpikir, hal pertama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salam adalah nama-nama segala sesuatu. Untuk menyebut pentingnya belajar bahasa dalam kehidupan manusia, surat Al-Quran yang pertama diturunkan mendorong manusia untuk membaca. Surat tersebut juga menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebab ia dapat menemukan kemampuan belajar bahasa. Terlebih lagi manusia juga dapat mempelajari baca tulis, ilmu pengetahuan, keterampilan yang beragam, petunjuk dan keimanan, serta hal-hal yang tidak diketahui manusia sebelum Allah Subhanahu wa taala menunjukkan untuk mempelajari ilmu yang telah dicapainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Rabbmu adalah yang maha pemurah yang telah mengajar dengan kalam. Dia telah mengajari manusia apa yang tidak ia ketahui. Al-Quran juga menyebutkan keistimewaan manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya lantaran kemampuan belajar bahasa serta menggunakan bahasa untuk memperjelas gagasan-gagasan yang ada di dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak mengajari kedua leluhur kita, yaitu Adam dan Siti Hawa, beberapa kebiasaan berperilaku yang bermanfaat dalam kehidupan mereka. Kebiasaan tersebut sesuai pula dengan sifat manusia yang diciptakan dari materi dan roh, serta sesuai pula dengan pergaulatan yang kadang-kadang timbul pada diri Adam alaihissalam dan Hawa antara tuntutan
tubuh, dan roh. Manusia akan belajar dengan cara yang berbeda-beda. Kadang-kadang manusia belajar dengan cara meniru. Seorang anak akan meniru kedua orang tuanya serta belajar berbagai kebiasaan dan pola perilaku mereka melalui pengalaman praktis atau trial dan error. Manusia juga akan belajar banyak cara mengenai cara yang berguna dalam mengatasi berbagai problematika kehidupannya dan berbagai urusan penghidupannya. Ada kalanya manusia juga berpikir melalui pemikiran dan membuat konklusi logis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.